Minggu 17 Oktober 2021. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat bertemu kembali bersama saya, Romo Allen, dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Di awal renungan ini, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, bagaimana perasaan Anda bila dicap sebagai orang yang ambisius? Saya yakin bahwa banyak di antara kita yang merasa tidak senang disebut ambisius. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ambisius berarti berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu, entah itu harapan atau cita-cita. Bila dilihat dengan saksama, pengertian ini sama sekali tidak terkesan buruk. Lantas, mengapa cap ambisius amat dihindari? Usut punya usut, ambisius berkonotasi buruk dalam kebudayaan kita karena sering ditemukan orang yang ambisius itu lupa akan kapabilitas dirinya. Keinginannya yang besar untuk mencapai sesuatu ternyata tidak ditopang oleh potensi diri yang dimiliki. Bagai pungguk merindukan bulan, ia berharap akan sesuatu yang sulit dicapai olehnya. Alhasil, demi mewujudkan keinginannya itu, ia pun menghalalkan segala cara tanpa peduli pada siapapun atau apapun. Ketidakpedulian inilah yang juga makin memperburuk tampilan sikap ambisius. Para saudara dan saudariku yang terkasih, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Demikian pernyataan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus dalam Injil hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Sekilas menyimak pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak Zebedeus itu memiliki harapan yang amat besar untuk terus bersatu dengan Yesus sampai kapanpun. Keinginan semacam ini tentu amat baik, karena demikianlah hakikat murid yang sejati, yakni ingin terus bersama gurunya karena bisa belajar banyak hal darinya. Namun, keinginan ini tergolong ambisius, karena Yakobus dan Yohanes lupa akan kapabilitas dirinya, apalagi di saat mereka menjawab, "Kami sanggup," atas pertanyaan Yesus. "Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Kalau boleh berkata jujur, Yakobus dan Yohanes sebenarnya tidak memahami maksud dari pernyataan Yesus ini. Mereka sekadar menjawabnya agar keinginan mereka untuk duduk dalam kemuliaan segera terpenuhi. Adapun maksud dari cawan dan pembaptisan yang diucapkan oleh Yesus adalah penderitaan dan kematian yang akan diterimanya kelak. Yesus harus menderita dan wafat demi menebus segala dosa manusia. Dan penebusan ini sama sekali tidak mudah untuk dilakukan. Allah bahkan harus turun tangan atasnya dengan menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Namun terdorong oleh ambisinya, Yakobus dan Yohanes menyatakan bahwa mereka sanggup untuk menanggung semuanya itu. Mereka tidak peduli dengan reaksi orang-orang di sekitarnya akan keinginan mereka itu, sebab mereka cuma memikirkan kepentingannya sendiri. Maka, Yesus yang melihat adanya benih keegoisan dan kerakusan itu
segera mengingatkan Yakobus dan Yohanes bahwa segala sesuatu yang mereka terima, termasuk kemuliaan di akhirat nanti, semata-mata adalah buah dari kemurahan hati Allah. Secara independen, Allah berhak menentukan segalanya sesuai dengan kehendaknya sendiri, tanpa perlu didikte oleh siapapun. Yesus pun menambahkan bahwa yang perlu dilakukan oleh manusia adalah berlaku rendah hati. Bila berambisi untuk menjadi yang terbesar dan terkemuka, terlebih dahulu jadilah pelayan, karena cuma kerendahan hati sajalah yang menjadi pintu masuk aliran rahmat Allah bagi manusia. Yesus telah berlaku rendah hati di dalam perutusannya ke dunia, maka para muridnya pun mesti meneladaninya tanpa ada keraguan. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, pada dasarnya kita sama sekali tidak dilarang untuk memiliki keinginan tertentu, dan kita pun tidak pernah dihalang-halangi untuk mewujud nyatakannya. Namun, baiklah kita sadar akan kapabilitas diri dan situasi di sekitar kita. Kita memiliki aneka keterbatasan dan banyak hal yang sulit diraih dengan usaha sendiri. Maka, sudah selayaknya kita selalu berlaku rendah hati dengan mohon bantuan Tuhan, agar Ia setia menuntun kita dalam setiap karya. Percayalah bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia akan menjauhkan kita dari jurang egoisme dan kerakusan yang merugikan sesama. Kini tinggal kitalah yang memutuskan mau ikut Tuhan atau tidak. Tuhan memberkati kita sekalian.